Bapak Ibu sekalian, di sesi ini Pak Indra akan menjelaskan di sesi ini di mata kuliah bisnis syariah halal di jurusan hukum ekonomi syariah di S2 pasca sarjana IKI ini. Tema kita di hari ini adalah tentang bisnis fashion syariah. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, apa sebenarnya bisnis fashion syariah ini, lalu apa manfaatnya, lalu kemudian bagaimana perkembangannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah kalau kita bicara tentang bisnis fashion syariah, maka yang pertama yang akan kita bahas adalah yaitu apa definisi fashion ini. Nah, secara khusus fashion adalah merupakan gaya berpakaian yang digunakan setiap hari oleh seseorang, baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun pada saat acara tertentu dengan tujuan untuk menunjang penampilan. Jadi kalau kita katakan bahwa apa itu fashion adalah merupakan gaya berpakaian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, atau definisi fashion juga yaitu gaya berbusana yang populer dalam satu budaya atau sebagai mode. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa fashion merupakan gaya berbusana yang menentukan penampilan dari seseorang individu. Nah, kata fashion sendiri berasal dari bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai mode. Jadi mode, model, cara, gaya atau kebiasaan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu apa itu fashion syariah? Fashion syariah adalah fashion yang digunakan untuk menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan sebagai pertanda ketaatan menjalankan syariat Allah, ya. Model busana Islami bagi laki-laki maupun perempuan berbeda. Hal ini sesuai batasan aurat laki-laki dan perempuan. Aurat merupakan bagian tubuh manusia yang tidak boleh dibuka dan dilihat oleh orang lain. Batasan aurat laki-laki antara pusar sampai ke lutut. Sedangkan perempuan adalah semua anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kalau kita perhatikan, nah ini kira-kira fashion syariah, produk fashion muslim wanita yang berkembang di hari ini. Nah, jadi kalau ditanyakan tadi apa sih batasnya Pak Hendra, kok banyak sekali perbedaan kriterianya antara pakaian-pakaian dari Timur Tengah dengan di Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan pakaian di Indonesia itu modelnya senantiasa berganti-ganti, sehingga kalau kita kembali pada definisi fashion tadi, bahwa lebih pada model, ya. Jadi bukan lebih pada menutup aurat saja, tapi lebih pada modelnya. Nah, ini tentu akan menjadi unik, ya. Saya mengatakan tidak ada tutorial hijab 99 tutorial cara berhijab kecuali kita ketemukan di Indonesia. Jadi kalau Ustaz Ruli tanyakan tadi bagaimana dengan Timur Tengah, ya paling pakai kerudungnya ya ala seperti itu saja, tidak ada perkembangan mungkin. Tapi kalau kita searching di Google atau YouTube dan berbagai macamnya, dan itu hanya kita dapatkan di Indonesia. Jadi kalau kemudian dikatakan apa sih indikatornya kalau Indonesia bisa menjadi pusat fashion syariah dunia? Nah, salah satunya adalah hal yang menarik adalah terjadi perkembangan yang begitu cepat di Indonesia terhadap perkembangan model pakaian syariah dan berbagai macamnya ini. Lalu kemudian kalau kita lihat di sini tadi adalah ada tunik, ya, ada gamis, ya. Nah, ini juga menjadi menarik bagi saya. Dulu kalau orang butuh fashion syariah itu paling kalau mau lebaran. Nah, itu baru kemudian para pembuat pakaian membuat fashion sesuai syariah yang khas lebaran dan berbagai macamnya. Atau ketika lagi kondangan. Tapi sekarang setiap hari kita searching di Google, kita searching di produk-produk marketplace-nya penjual-penjual di online, itu begitu mudah, kita tidak perlu menanti lebaran, fashion syariah ini akan muncul. Nah, itu bayangkan kira-kira kita punya penduduk Indonesia sekitar 270 juta, anggaplah 200 jutanya muslim. Nah, bisa kebayang kira-kira betapa besar potensinya yang membutuhkan pakaian ini. Nah, begitu juga dengan ciput, ya, manset, dan Masya Allah luar biasa. Nah, saya kebetulan memang tiap hari, tiap minggu, ya, saya memang selalu belanja fashion ini, dan saya tahu persis bagaimana perkembangannya. Jadi ini tentu akan menjadi unik kira-kira bagi kita bersama. Lalu kemudian ternyata tidak hanya berkembang fashion perempuan atau wanita, tapi juga berkembang fashion laki-laki, dan ini menjadi menarik, ya. Perkembangan semangat teman-teman artis hijrah itu menjadi menarik bagi saya, dan itu diikuti dengan perkembangan baju-baju hijrah juga, ya.
Misalnya saya pernah ketemu ketika misalnya dibuat misalnya peci ya, ketika tren Ustadz Somad misalnya, orang semua ingin pakai peci kayak Ustadz Somad. Ketika tren Ustadz Hanan Ataki misalnya, semua orang ingin gayanya seperti Ustadz Hanan. Dan semuanya pingin. Ketika Ustadz Yusuf Mansur pakai peci, orang bilang, oh itu pecinya Ustadz Yusuf Mansur. Dan semua orang bikin tren seperti itu. Seperti ketika apa namanya, Rara dan Nusa ya. Nah itu saya pernah suatu ketika ikut fashionnya di Rara dan Nusa, dan itu semua anak-anak pakai baju Rara dan Nusa, dan itu menunjukkan tren yang begitu luar biasa bagi saya berdasarnya. Jadi ini potensi dana, saya membayangkan kalau satu baju dijual 100 itu berapa kira-kira keuntungan, dan banyak sekali bagi saya, dan ini potensi luar biasa. Jadi punya multiplier effect yang begitu besar bagi saya. Yang pertama adalah tentunya dampaknya pada industri kecil menengah, lalu dampaknya pada desainer, lalu dampaknya pada pemasok bahan. Jadi ada banyak sekali multi rantai yang akan mendatangkan keuntungan. Lalu kemudian kita lihat juga ada sorban, ada gamis, tunik, ya, dan macam-macam lah kira-kira yang bisa kita lihat hari ini kira-kira. Sarung itu coba bayangin dulu kita kalau pakai sarung, paling sarung biasa, tapi sekarang ada sarung celana. Ya, jadi kalau saya jual juga itu sarung celana, coba bayangin tuh inovasi daripada sebuah passion bagi saya. Dan itu Masya Allah luar biasa perkembangannya. Lalu kemudian potensi fashion syariah ini bagaimana Pak Hendra? Nah di dalam Al-Quran, itu surat Al-A'raf, di ayat 26, dapat dimengerti bahwa fungsi berbusana adalah dua. Yang pertama adalah untuk menutup aurat. Ya. Yang kedua, untuk memperindah jasmani manusia. Jadi kalau ditanyakan, ya fungsi utamanya tentu menutup aurat. Ya. Jadi ini sebuah kebutuhan utama dalam Islam kira-kira. Tapi selain itu adalah memperindah jasmani. Nah, memperindah jasmani ini bisa dipahami sebagai mode, sebagai fashion. Nah, ini tentu akan senantiasa berkembang, ya. Jadi tidak hanya semata-mata saya sepakat misalnya ketika Bapak Ibu mengatakan bahwa fungsi pakaian itu adalah untuk menutup aurat. Yes, tapi kemudian ketika dia bisa berkembang menjadi sebuah mode yang tampak bahwa Allah itu indah, ya, dan suka dengan keindahan, dan ini yang terjadi hari ini kira-kira. Tapi tentu harus ada batas-batasan, jangan sampai kemudian menjadi porno aksi dan berbagai macamnya, dan itu diatur di dalam fatwa MUI dan berbagai macamnya. Nah, lalu kemudian firman Allah yang lain adalah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Apa fungsi fashion itu? Fashion adalah identitas keislaman. Jadi orang ketika melihat sesuatu, oh itu orang Islam. Meskipun saya pernah mengunjungi banyak negara-negara di Timur Tengah misalnya, dan ketika kita pergi ke Palestina, Yerusalem misalnya, dan banyak lagi Yordan dan berbagai macamnya, Mesir, ya, hampir semua banyak negara saya pernah kunjungi, dan itu menunjukkan saya melihat ya hampir sama saja kira-kira non Muslim juga mereka menggunakan yang hampir yang sama digunakan, jadi agak kesulitan. Tapi jelas bahwa di dalam Islam fashion syariah ini adalah merupakan identitas, terutama kalau kita berada misalnya di negara-negara non Muslim misalnya. Ya kalau kita berada di negara-negara non Muslim, saya senang seperti kata-katanya Mbak Asma Nadia misalnya, dia mengatakan dengan hijabnya dia bisa traveling ke hampir ratusan kota di seluruh dunia, termasuk juga Mbak Oki misalnya, yang juga dengan hijabnya dia bangga mengatakan saya bisa mengunjungi puluhan negara di dunia. Jadi tidak ada problem dengan fashion syariah. Nah lalu kemudian tidak diganggu. Nah ini pernah menjadi menarik bagi saya ketika misalnya diujilah ada dua orang, yang satu pakaiannya tertutup rapi menggunakan tutup auratnya tertutup sesuai syariah, lalu yang satu lagi tidak. Maka siapa yang diganggu? Ternyata yang diganggu, maaf punten, kira-kira yang tidak menggunakan fashion tadi. Nah ternyata fungsi fashion itu di dalam Islam ya agar tidak diganggu. Jadi Masya Allah luar biasa kira-kira. Lalu kemudian fungsi busana dalam Islam kalau kita kemas kira-kira setidaknya ada 3 ya. Yang pertama adalah nilai identitas keislaman, yaitu bisa kita ketemu tadi dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Lalu kemudian nilai kehormatan ya, An-Nur ayat ke-30. Lalu kemudian nilai keindahan Al-A'raf 31. Jadi kalau kita kemas pada dasarnya ada 3 itu tadi ya. Jadi fungsi fashion dalam Islam itu tadi adalah yang pertama identitas keislaman ya. Lalu kemudian yang kedua adalah kehormatan, nilai kehormatan. Lalu yang ketiga adalah nilai keindahan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Lalu bagaimana potensi fashion syariah di Indonesia? Nah, Indonesia ini kan merupakan salah satu dari 5 besar negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai pengekspor fashion Muslim terbesar di dunia. Jadi harus kita pahami bahwa kita itu pengekspor fashion Muslim terbesar di dunia setelah Bangladesh, Turki, Maroko, dan Pakistan. Sehingga sangat layak bagi Indonesia untuk dapat menjadi kiblat fashion Muslim di Indonesia pada tahun 2020. Ya meskipun 2020 itu ya terganjal oleh wabah corona ini yang kemudian mimpi-mimpi indah itu ya pelan-pelan juga agak terundur kira-kira. Jadi sama seperti traveling wisata halal dan berbagai macamnya, memang 1 tahun ini yang semestinya bisa terwujud ya qadarullah, semua tentu Allah akan di tangan Allah semuanya, ya agak mundur sedikit bagi saya. Tapi tetap kita berharap dia menjadi pusat kiblat fashion Muslim di dunia. Lalu kemudian industri fashion menyumbang 50% dari pendapatan negara di bidang industri kreatif dan terdapat 2-3% pertumbuhan ekspor setiap tahunnya. Jadi ini menjadi menarik juga. Jadi dia menyumbang 50% dari pendapatan negara di bidang industri kreatif. Jadi teman-teman di bidang fashion ini kita kenal misalnya ada banyak sekali ya teman-teman di bidang ini misalnya yang bergerak di bidang fashion ini. Lalu kemudian tahun 2012 saja data Kementerian Perindustrian setidaknya ada 20 juta orang di tanah air menggunakan busana muslim untuk aktivitas sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan para hijaber, ini pun pemerintah terus mendorong berkembangnya industri fashion. Tak sia-sia setidaknya saat ini terdapat 30% dari 750.000 pelaku industri kecil menengah bergerak di bidang fashion muslim. Nah, 750.000 ya IKM itulah industri kecil menengah ya yang di Indonesia 30% merupakan industri fashion muslim. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu bagaimana pasar fashion syariah ini? Pasar untuk kebutuhan gaya hidup muslim ini dalam laporan yang dibuat oleh Reuters bekerja sama dengan Dinas Standar State of Global Islamic Economic Report, konsumen muslim menghabiskan kurang lebih 243 miliar dolar US untuk pakaian di tahun 2015. Nah, ini masih data lama, tapi data terbaru tentu akan mengalami sebuah peningkatan. Khususnya untuk busana muslim saja, angkanya tahun itu mencapai 44 miliar dolar atau 18% dari keseluruhan. Nah, dikutip dari Forbes misalnya, angka belanja muslim untuk pakaian diprediksi akan mencapai 268 miliar dolar US ya di tahun 2021 ini atau meningkat 51% dari tahun 2015. Itu artinya saya memperhatikan ya sebagai orang yang konsen di bidang fashion ini, saya memperhatikan bahwa gaya model busana wanita terutama, perempuan terutama itu berganti-ganti. Dan itu sesuai banget bagi saya ketika Pak Quraish Shihab menafsirkan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Bahwa perempuan itu bangun dari pembaringan tidurnya setiap hari dengan wajah yang berubah-ubah. Oleh karena itu tren fashion perempuan itu akan berubah-ubah setiap hari. Jadi kalau mau kaya pada dasarnya ya jualannya jualan baju perempuan, bukan berarti jual baju laki-laki tidak laku. Ya, berbeda dengan laki-laki menurut Pak Quraish di dalam tafsirnya itu dia mengatakan bahwa laki-laki itu bangun dari pembaringan tidurnya dengan wajah yang sama-sama begitu saja setiap hari. Jadi kalau tanyakan Ustaz Abdurrahman sama Ustaz Nurin misalnya, ya mungkin bajunya dia ke pasar paling 2 kali dalam setahun, itu atau dalam sekali setahun pas Lebaran saja. Sehingga dari sisi cash flow ekonomi bagi saya lebih menguntungkan jual pakaian perempuan. Itu juga yang membuat kemudian saya konsen hampir semua barang yang saya jual 90% adalah barang perempuan. Jadi ini menunjukkan bahwa memang tren fashion ini menjadi menarik bagi saya. Jadi setiap minggu jelas ada pergantian baju model fashion perempuan dan berbagai macamnya. Jadi ya ini juga menjadi informasi juga bagi adik Bapak Ibu sekalian kalau mau dagang bagi saya tentu yang lebih cash flow-nya lebih cepat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah dasar hukum yang mengatur tentang fashion syariah ini pertama keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan porno aksi termasuk itu tidak boleh memperlihatkan bentuk-bentuk tubuh pakai jilbab tapi berpakaian ketat. Nah, masih ingat apa namanya ya? Lupa saya namanya dia. Ya jilbab atau apa lupa saya pokoknya gitu-gitu deh gitu ya. Jadi jilbabnya pakai tapi bagian aurat tertentu tampak kira-kira gitu kan. Dan itu tidak syar'i kira-kira.
Nah, itu dilarang secara tegas ya. Jadi kedua adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, mendorong perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, mendorong mengembangkan industri kreatif nasional. Artinya secara undang-undang secara khusus tentang fashion syariah ini memang tidak ada. Ya, kita belum punya. Ya paling MUI juga mengaturnya lebih pada mengatur tentang yaitu porno aksi tadi. Tapi bagi saya ini adalah merupakan potensi ekonomi syariah yang begitu besar kira-kira selain kita bicara tentang potensi keuangan dari bisnis keuangan syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah tantangannya apa kira-kira fashion syariah ini ke depan kira-kira? Tantangannya ada 5 tantangan dalam mengembangkan industri fashion ini. Yang pertama adalah bahan baku. Nah, kalau kemarin Pak Presiden mengatakan I dislike, aku nggak suka dengan yang asing, kira-kira produk asing dan harus cinta produk Indonesia. Jujur saya mengatakan bahwa hampir semua bahan baku kita masih impor dan berbagai macamnya. Dan ini tentu menjadi tantangan kita juga. Meskipun kemudian kita merupakan pengekspor fashion terbesar, muslim terbesar di dunia, tapi kalau kemudian bahan bakunya masih impor, ya sulit juga kira-kira menjadi mendatangkan itu. Jadi kita dukunglah kalau memang Pak Presiden dan kemudian pemerintah cinta produk Indonesia, ya mudah-mudahan ini akan mendatangkan semangat keindonesiaan dan mudah-mudahan mendatangkan ya rahmatan lil Indonesia wa rahmatan lil muslimin insyaallah, mudah-mudahan kira-kira gitu. Lalu kemudian teknologi. Nah, teknologi ini juga menjadi kendala terutama bagi IKM ya, industri kecil menengah. Karena teknologi itu kan mahal ya. Jadi sedangkan mereka butuh butuh modal berbagai macamnya. Nah, tapi saya luar biasa ya teman-teman terutama di bidang teknologi ini luar biasa. Kalau kita datang ke konveksi-konveksi di banyak tempat misalnya, itu luar biasa. Mereka punya teknologi terkini ya, yang luar biasa. Lalu kemudian kemampuan SDM, nah ini juga menjadi penting. Lalu kemudian pemasaran, lalu modal. Nah pemasaran ini ada orang punya passion yang bagus tapi nggak bisa masarin, ya nggak jadi juga kira-kira gitu kan. Jadi ada orang pemasarannya bagus tapi modalnya terbatas. Jadi setidaknya 5 itu kira-kira yang harus kemudian bagi saya untuk bisa menjadi memang kiblatnya tadi kira-kira dari bahan baku, teknologi, kemampuan SDM, pemasaran, modal. Apalagi kita sekarang adalah punya bonus demografi ini yang merupakan generasi milenial dan generasi Gen Z ini yang bagi saya masya Allah luar biasa. Anak-anak yang kreatif ya, anak-anak yang luar biasa kreatifnya, artinya dagangnya itu masya Allah luar biasa cepat. Nah, yang ada pula bagi saya 3 pihak dalam fashion syariah itu yang harus kemudian penting bagi saya. 3. Yang pertama ditentukan oleh IKM, industri kecil dan menengah. Ya, tanpa industri kecil dan menengah nggak mungkin dong ya bisa bergerak. Kalau seperti Tanah Abang itu misalnya kita kenal ada Pasar Tasik misalnya. Itu teman-teman dari Pasar Tasik, dari Tasik kalau pagi hari di Senin atau Kamis mereka datang ke Jakarta dan itulah mereka yang membuat fashion-fashion syariah yang masya Allah luar biasa. Ada Bandung yang kita kenal dengan pusat-pusat fashion juga. Ya, ada banyak lagi tempat-tempat di Jawa ini yang menyumbang itu kira-kira. Jadi selalu orang mengatakan fashion mana kira-kira ya Bandung atau Jakarta ya dan berbagai macamnya. Dan ini kita kenal misalnya Dian Pelangi misalnya yang masya Allah luar biasa. Dian Pelangi sudah go internasional dengan fashionnya. Jadi dan ini menjadi menarik bagi saya anak-anak muda yang di kelas-kelas itu. Lalu kemudian desainer ya. Nah desainer ini juga menjadi menarik bagi saya. Industri kecilnya semangat tuh bikin barang, tapi nggak bisa desainnya gitu-gitu aja, ya nggak berkembang juga kan. Nah desainernya ada nih, ya anak-anak desainer, tapi nggak ada pengrajin yang bikin barangnya, repot juga kira-kira gitu kan. Jadi memang harus ada kolaborasi. Kalau bahasa sekarang bahasanya Pak Menteri itu adalah kolaborasi. Kolaborasi itulah bekerja sama antara IKM, industri kecil menengah, desainer, lalu yang ketiga adalah industri pemasok bahan. Nah, industrinya semangat, desainernya ada, bahan bakunya nggak ada. Kira-kira jadi nggak barangnya? Nggak jadi juga, kira-kira gitu kan. Jadi memang 3 kesatuan ini bagi saya menjadi satu hal yang harus kira-kira. Nah,
ketiga ini baru kemudian diperkuat melalui regulasi. Nah, regulasi inilah tentu dari Kementerian apa kreatif dan perdagangan dan berbagai macamnya. Nah, muslimnya butuh, ada kemudian 3 penentunya, lalu di-backup melalui regulator. Nah, saya pikir baru bisa terjadi namanya adalah Indonesia menjadi kiblat fashion syariah dunia. Nah, kebayanglah oleh kita kira-kira ketika itu bisa terjadi, ya eee, ya bismillah lah bagi saya, tentu akan mendatangkan multiplier effect yang luar biasa. Nah, ternyata Indonesia itu tidak hanya menjadi konsumen wisata, konsumen halal terbesar dunia, ya. Tapi kalau konsumen halal, tapi sampai hari ini belum bisa menjadi pengekspor halalnya. Tapi kalau fashion syariah, ya sudah bisa menjadi pengekspor fashion terbesar di dunia. Kurang apa lagi sih? Kita bersyukurnya kepada Allah. Nah, tinggallah Bapak Ibu sekalian bergerak, semangat, menangkap peluang-peluang ini. Tidak cukup hanya menjadi penonton, tidak hanya cukup menjadi akademisi yang hanya berpikir, tapi juga bergerak untuk merebut peluang-peluang pasar ini. Nah, kenapa Pak Hendra? Ya, kalau mau kaya memang dagang sih, kuncinya sih sama seperti Rasulullah dan para sahabat. Nah, saya pikir itu ya Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian tema passion syariah ini Pak Hendra masukkan, ya diantaranya Pak Hendra berpikir betul bahwa meskipun kita belum punya regulasi dari sisi undang-undang dan fatwa yang secara tegas mengatakan tentang passion ini, tapi passion ini adalah merupakan sesuatu yang menarik, berkembang dari hari ke hari. Dan ya itu saya bilang tadi, tidak ada tutorial hijab yang 99 cara menggunakan hijab kecuali ada di Indonesia. Beda dengan yang di kita kira-kira berwarna-warni dan berbagai macamnya. Jadi itu menunjukkan model kan. Jadi kalau kita bicara tentang fashion, bicara tentang model. Saya pikir itu ya, mudah-mudahan bermanfaat sebagai penambah wawasan keilmuan bagi Bapak Ibu sekalian. Silakanlah berdiskusi dengan pemakalah dan mudah-mudahan menambah hazanah bagi kita bersama dan manfaat bagi muslim, terutama generasi-generasi milenial yang di umur-umur Bapak Ibu sekalian ini. Ambillah peluang ini, jangan hanya menjadi penonton, semangat. Kalau nggak bisa menjadi IKM, industri kecil menengah, jadilah desainernya. Nggak bisa jadi desainernya, penyedia bahan bakunya, nggak bisa juga menjadi pembuat regulasinya. Nah, yang paling penting lah, kalau mau cepat kaya jadi pedagangnya sih mah. Jadi pedagang. Oke, thank you ya. Silakan berdiskusi.